Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Haji Amir Sujoko SPD MPD selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Taman Winangun Kebumen. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Di sini saya meminta waktu Bapak sebentar untuk berwawancara tentang praktek pengambilan keputusan dilema etika yang sudah Bapak pernah alami di sini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana pendapat Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terkait dengan kasus yang melibatkan tentang etika, kita harus melihat bahwa seorang guru itu ya harus mempunyai etika yang baik. Ada rambu-rambu yaitu untuk guru itu ada kode etik seorang guru yang banyak lah, jadi saya hafal. Nah, jadi seorang guru harus punya etika, di mana seorang guru itu harus bisa memberi contoh pada anak didiknya, pada rekan-rekan sejawat juga. Di samping memberikan contoh, juga harus bisa sebagai contoh. Jadi orang yang bisa memberikan contoh itu juga bisa sebagai contoh. Jangan sampai seorang guru itu bisa ngajar tapi orang bisa melakoni, jadi etika itu memang harus dipegang sangat kuat oleh seorang. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita itu adalah negara demokrasi ya Mbak ya. Jadi sesuatu harus dilakukan dengan secara berhukum dengan teman-teman ini keputusan. Jangan sampai dalam keputusan itu nanti merugikan salah satu. Kalau kita rugikan, kita ambil ketika ada dua kepentingan ya, itu ambil skala prioritas mana yang lebih tinggi. Contoh yang sederhana ya. Contoh sederhana, bila ada surat, saya ketika ada surat ada di kabupaten, ada di provinsi, tentu yang kita ambil adalah yang lebih tinggi. Ini juga dalam sebuah permasalahan ya, itu harus skala prioritasnya kita ambil. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Makanya biasanya kita melakukan rapat rutin ke sekolah ya, yang bulanan kita lakukan pembicaraan untuk kasus-kasus yang sangat mendesak ya, kita perlu rapat rutin, harus segera dilaksanakan, selesaikan dengan kalau misalnya ada yang mempunyai masalah kita selesaikan bersama-sama supaya intinya di situ tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tentu memanggil personil ya, yang dalam ini
evaluasi ya, kita datang lagi juga. Nah, tapi di ruang tertutup. Kenapa? Masalah etika kan masalah yang sangat sensitif. Manakala dibuka di rapat umum itu tentu akan membuat malu bagi yang melanggar kode etik itu. Jadi selain bisa memegang ikannya tapi tidak dek airnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya. Iya. Tantangannya yang pertama bila mana seseorang itu yang melanggar norma etik itu memang sangat dibutuhkan di sekolah kita, tapi di sisi lain dia memang melakukan pelanggaran. Nah, itu memang dibutuhkan kejernihan berpikir untuk mengambil keputusan, karena ya, memang tidak gampang ketika kita mengambil memberikan sanksi yang berat sementara penggantinya belum ada, padahal itu sangat posisi sangat penting seperti itu. Di samping itu juga ada yang lain, misalnya yang mungkin masalah keluarga dari yang melanggar kode etik itu sendiri juga perlu mendapat perhatian, karena tentu akan menjadi korban dari tindakan pengambilan keputusan itu. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk tindakan preventif tentu ada tata kalanya. Misalnya setiap sebulan atau 2 bulan sekali kita mengadakan pembinaan melalui rapat sekolah. Tapi manakala itu harus segera diselesaikan, ya, karena ada satu insiden, karena ada satu kejadian yang mana ya itu harus segera diselesaikan tanpa harus menunggu di rapat rutin itu, karena kalau menunggu rapat itu terlalu lama, nanti kasus itu bisa hilang gitu saja. Jadi sifatnya ada dua, tindakan preventif dan tindakan langsung diselesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya ada. Jadi kita membuat tim sekolah, ya. Tim sekolah itu misalnya kalau urusan kesiswaan tentu dengan wakasiswa. Kalau itu menyangkut guru yang melanggar etik, itu ya tentu manakala
bisa menutupi kasus itu. Dikhawatirkan kalau bisa cerita ke sana kemari sehingga bisa membuat malu bagi personil yang melanggar etik itu sendiri. Jadi meminta bantuan rekan manakala memang diperlukan. Kalau belum diperlukan ya kita selesaikan dan selesaikan bersama yang melanggar kode etik sendiri. Manakala memang masih bisa diperbaiki ya kita perbaiki itu. Terus juga koordinasi dengan atasan. Jadi supaya apa namanya? Karena apa? Ketika ada pelanggaran etika lalu kita mendiamkan atau menyembunyikan yang pada akhirnya itu diketahui oleh atasan, kita sebagai seorang yang dituakan itu dianggap sama melakukan pelanggaran. Maka harus ada koordinasi ke atas. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik kesimpulannya? Bahwa ada masalah itu harus segera diselesaikan ya, sesegera mungkin supaya masalah itu tidak berkembang kemana-mana. Inilah yang sudah saya selesaikan seperti itu, terus kita tahu langsung diselesaikan, alhamdulillah dan rampung. Kalau kejadian di sini juga itu selesai sudah, namanya ada aman. Terima kasih Bapak untuk informasinya ini, dan saya sangat bermanfaat untuk saya jika saya dihadapkan dengan masalah yang sama. Ini sebagai masukan untuk saya. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SLB Negeri Taman Winangun Kebumen. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan praktek wawancara dengan Bapak Muhammad Agus Ardani SPD selaku Kepala Sekolah SLB Putra Pertiwi Kebumen. Di sini saya akan mewawancarai beliau tentang praktek pengambilan keputusan dilema etika. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Mohon maaf ini Bapak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Ya, kedatangan saya di sini, saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan dilema etika. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak sebagai Kepala Sekolah SLB Putra Pertiwi Kebumen. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana pendapat Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Izinkan saya menjawab. Untuk kami dalam mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral, ini terutama adalah dari mana akar permasalahannya dulu, terus kemudian nanti siapa yang terlibat, dan kemudian nanti solusi-solusi apa yang akan menjadi permasalahan, apa yang akan menjadi jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Jadi ketika kita mengetahui permasalahan tersebut dari siapa dan siapa yang menyangkut
berbagai kebijakan-kebijakan. Nah itu adalah merupakan permasalahan etika moral. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bisa dikatakan ini ada kasus benar lawan benar. Nah, ketika kita menghadapi sebuah kasus yang di dalamnya itu terdapat dua kepentingan yang sama-sama benarnya, merasa benarnya dan perlu diambil jalan tengahnya, tentu saja yang pertama saya laksanakan atau kami lakukan itu adalah bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat. Ketika permasalahan tersebut menyangkut guru, berarti semua dewan guru semua dewan guru kita ajak musyawarah. Jadi nanti ketika kita mengambil keputusan itu mengambil jalan tengah, di mana ketika dua problematika tersebut berbenturan itu bisa diselesaikan dengan mengambil jalan tengahnya. Terus kemudian nanti ketika permasalahan itu sudah kita musyawarahkan, nah tentu saja kita juga memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Jadi nanti kita mencari jalan keluar agar solusi yang bisa kita berikan bisa diterima oleh kedua pihak tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, ketika kita mendapatkan permasalahan tersebut, ketika ada kita telusuri dulu permasalahan tersebut itu dari mana, terus kemudian solusinya itu seperti apa. Nah nanti kemudian kita lihat juga siapa yang terlibat. Ketika kita melihat yang terlibat itu banyak atau melibatkan banyak orang atau melibatkan sebuah lembaga, kita ajak musyawarah yang menyeluruh. Nah di dalam musyawarah tersebut tentu saja kan ada nanti keluar konsekuensi atau solusi. Nah solusi tersebut apakah nanti bisa diselesaikan, karena nanti ketika kita menjalankan sebuah menemukan sebuah permasalahan dan kita bisa mengatasinya melalui solusi, itu nanti yang kita utamakan adalah tanggung jawabnya, karena setelah kita menemukan solusi pasti ada konsekuensi yang akan kita terima. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk yang kasus dalam menyelesaikan dilema etika, hal-hal yang bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan tentu saja adalah teman-teman kami di sini, karena kita di sini ada sebuah lembaga yang di sini banyak sekali kepentingan yang berbenturan dan kita perlu ada musyawarah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Terus kemudian nanti kita juga melihat responsibility-nya, tanggung jawabnya, juga konsekuensi apa yang nanti kita terima di dalam menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Apakah nanti kita bisa menyelesaikan bisa melaksanakan konsekuensi tersebut atau tidak. Jadi hal yang paling utama itu teman sejawat, musyawarah yang dilaksanakan oleh berbagai pihak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam kita mengambil keputusan, tantangan yang terbesar yaitu tentu saja adalah ketika kita mengambil keputusan kita melibatkan banyak sekali pendapat-pendapat. Tentu saja itu tantangan yang besar adalah bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut yang nantinya bisa diterima oleh semua anggota musyawarah dan bisa dilaksanakan secara tanggung jawab. Itu yang menjadi tantangan, karena di situ mungkin saja kan satu keinginan dan kemampuan orang berbeda-beda.
Nah, itu yang menyebabkan nanti ada benturan, pasti ada benturan-benturan dalam kita melaksanakan konsekuensi permasalahan tersebut. Jadi ini untuk tantangan besar ya bagaimana kita membuat sebuah solusi yang bisa dilaksanakan dan bisa diterima oleh semua pihak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian permasalahan dilema etika ini? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Nah, untuk menyelesaikan dilema etika, misalnya ketika kita membuat sebuah kegiatan pasti kan ada problem, ada permasalahan. Nah, dalam melaksanakannya, yang pertama saya laksanakan itu tergantung dari siapa nanti yang terlibat di dalamnya. Ketika kita melaksanakan dalam proses pembelajarannya atau kegiatan belajar mengajar dan menyangkut di situ, nanti kita akan melaksanakan itu setiap 1 bulan sekali melalui kegiatan evaluasi dan penyelesaian masalah. Di situ di dalamnya juga ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Terus ketika itu menyangkut beberapa pihak, ya tidak hanya di dalam lingkaran sekolah, itu pastinya segera kita laksanakan atau kita selesaikan kalau bisa 1 hari itu selesai juga. Karena ketika kita mempunyai masalah, kita harus menyelesaikan agar masalah itu tidak berlanjut dan yang terlibat juga nanti menemukan kenyamanan di dalam lingkungan sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam faktor-faktor kami dalam mempermudah mengambil keputusan, tentu saja di sini kita punya teman-teman yang bisa menyumbangsi pendapatnya. Jadi nanti kontribusinya merupakan pendapat-pendapat yang diberikan oleh teman-teman guru. Terus kemudian ada pihak juga mungkin dari komite sekolah juga nanti untuk menyelesaikan permasalahan itu, dan nanti ada beberapa wali siswa yang membantu juga dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk dalam penyelesaian masalah tersebut semua warga sekolah merupakan faktor penentu keberhasilan atau tidaknya masalah itu terselesaikan seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambil keputusan dilema etika ini? Nah, dalam hal yang dapat saya tangkap ini yang menjadi pembelajaran bagi saya yaitu satu, musyawarah. Musyawarah itu penting karena di situ nanti ketika kita menjalankan sebuah musyawarah dan itu kesepakatan yang kita dapatkan, itu pasti akan yang menjalankan hasil musyawarah tersebut kan tidak hanya kita, tapi semua pihak juga terlibat di dalamnya. Jadi nanti yang kami tangkap itu musyawarahnya. Terus yang kedua adalah tanggung jawab ketika kita menemukan sebuah solusi dan di situ tersebut ada konsekuensinya. Dan kita juga harus punya tanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut. Contohnya saja, saya di sini bertugas sebagai kepala sekolah. Nah, konsekuensi saya yaitu menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah. Nah, itu salah satunya. Jadi, kita ada beberapa hal yang memang harus kita jalankan bareng-bareng. Jadi nanti di luar permasalahan tersebut juga yang melibatkan wali siswa juga bisa diselesaikan melalui musyawarah tersebut. Tanggung jawab tadi, terus kemudian konsekuen musyawarah, terus yang selanjutnya adalah toleransi. Karena kita dalam musyawarah pasti ada berbagai pendapat, jadi kita harus bisa menerima pendapat orang lain dan bisa menjalankan apa yang sudah disepakati bersama.
Ya, terima kasih informasinya ini Bapak, sangat bermanfaat sekali bagi saya, dan apabila nanti saya dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika, mungkin ini sebagai masukan juga untuk saya, dan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali ya Pak, ya, Pak Agus ya. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SLB Putra Pertiwi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa.